Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut pelajaran kita. Setiap sore kita bahas terakhir akhlak ya. Dan akhlak udah sampai di mana? Ada ingat nggak? Baru bahas apa tentang akhlak? Nah, apa? Akhlak itu definisinya ya. Definisi apa dia? Akhlak adalah sikap jiwa ya, sikap jiwa. Sikap jiwa itu artinya sikap yang ada di jiwa ya. Beda dengan sikap jiwa itu sikap dalam. Kalau perilaku itu sikap luar. Perilaku itu adalah kemarin Abi bilang perilaku itu adalah wujud dari akhlak. Jadi misalnya akhlaknya sabar itu sikap jiwa. Perilakunya apa? Di antaranya nggak marah, bisa menahan amarah. Itu contoh. Bisa menahan amarah tuh sikap luar. Kenapa? Ya, nggak emosi, nggak ngomel-ngomel, itu namanya sikap luar. Tapi sikap dalamnya adalah kesabaran. Makanya kemarin Abi bilang ayatnya gimana di Al-Quran, di surat Al-Kahfi ayat 28 ya kan? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Kata Allah, dan sabarkanlah, wasbir nafsaka, sabarkan jiwamu, kata Allah. Kenapa? Sabar itu sikap jiwa. Makanya disabarkan jiwa. Sabar itu akhlak. Allah nggak bilang sabarkan tanganmu. Karena kalau tangan bukan jiwa, dia perilaku tuh, nanti mukul, marah. Allah tidak bilang sabarkan lisanmu, karena lisan itu nanti perilaku, dia bukan akhlak. Tapi dia perilaku, dia perbuatan. Tapi kata Allah, sabarkan jiwa, karena dia sikap dalam. Sikap jiwa yang karena jiwa itu akhirnya nanti perilaku mulutnya terjaga, perilaku tangannya terjaga, perilaku kakinya terjaga, perilaku apapunnya terjaga. Maka orang sulit berperilaku baik kalau dia nggak punya akhlak yang baik. Itu gampang. Kemarin contohnya makanya apa? Ketika bicara sikap jiwa, ada sabar, ada syukur. Apalagi kemarin? Qanaah. Ada waro. Ada roja. Ada khauf. Ada syaja'ah. Ada tawakal. Dan masih banyak yang lainnya. Ridho. Pintar Khalifah. Ridho. Apalagi? Ya kemana Abi bilang, ingat apa? Ridho itu langkah awal menuju syukur. Jadi nanti kalau bicara tingkatan, ridho syukur itu lebih tinggi daripada ridho. Qanaah juga awal dari bersyukur. Sulit bersyukur kalau dia nggak qanaah. Apa qanaah kemarin? Merasa puas, bukan merasa cukup, nah. Merasa cukup, tapi dia puas. Itu. Kata kuncinya justru dia puas dengan apa yang Allah berikan, itu qanaah. Tawakal. Iya, tawakal. Ya, tawakal pakai double, tawakal. Nah, ini contoh sikap jiwa. Ini yang namanya akhlak. Adapun nanti berbakti kepada orang tua, kemudian tadi enggak marah-marah, kemudian menolong orang, dan lain sebagainya, itu namanya perilaku, itu sikap luar, sikap badan. Dan kalau sikap badan itu namanya adab nanti. Makanya suluk dalam bahasa, kalau bahasa ilmu tazkiyatun nafsnya itu namanya suluk. Tapi kalau dalam bahasa kesehariannya disebutnya adab.
Makanya nanti ada di hadis, kitab-kitab hadis itu tulisannya judulnya adalah bab adab. Di situ nanti ada adab makan, adab minum, adab adab tidur, adab bicara gitu. Nah, itu sikap luar, sikap badan. Adab makan kan sikap badan. Ya kan? Makan terkait dengan mulut, terkait dengan tangan, pakai tangan kanan, tangan kiri, ya kan? Seperti itu. Dia bukan sikap jiwa, karena kalau sikap jiwa itu nggak berwujud, tapi dia ngendaliin perbuatan kita. Ini definisinya. Terus apa lagi kemarin yang udah kita omongin? Apa? Akhlak itu berasal dari dua. Dia punya akar kata dengan dua kata. Tidak. Khalid dan makhluk. Khalik itu berarti Allah, makhluk itu berarti manusia. Salah satunya ya manusia. Makhluk lah. Jangan ini deh. Khalik itu artinya pencipta. Siapa pencipta itu? Ya Allah. Makhluk itu artinya apa? Ciptaan. Apa aja? Macam-macam. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ada malaikat, dan macam-macam. Termasuk alam semesta ini kan adalah ciptaan. Maka ketika kita bicara akhlak, kita bicara tentang bagaimana sikap kita dalam berinteraksi dengan Allah sebagai Khalik, dan bagaimana berinteraksi kepada makhluk sebagai sesama makhluk, sesama ciptaan. Nah, ketika bicara akhlak kita kepada Allah, ya, maka berarti bicara akhlak makhluk kepada Khalik. Kita sebagai makhluk kepada Khalik. Akhlak kita kepada Allah. Maka bicara akhlak kita kepada Allah berarti apa? Kita sebagai apa kemarin? Abdun. Sebagai hamba. Ya, sebagai hamba. Jadi kalau kita berinteraksi sama Allah, di antara wujud akhlak kita kepada Allah itu kita memposisikan dirinya sebagai hamba, sebagai abdun. Maka Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Sebagai hamba, apa tugasnya berarti? Patuh dan taat. Kalau jin juga sama, jin juga diciptakan wa ma khalaqtul jinna. Tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia. Jadi jin pun tugasnya cuma untuk dua, patuh dan taat sama Allah. Jadi kalau kita kalau nggak taat nanti ada hukumannya. Kalau taat ada balasan kebaikan, kalau nggak taat ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika kita bicara akhlak kepada Allah, ya, kita baru bisa berakhlak baik kepada Allah kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba, sebagai abdun sama Allah. Kenapa? Karena kalau kita memposisikan diri sebagai hamba, maka kita akan patuh dan taat. Makanya kemarin Abi kasih contoh apa? Khalifah sholat, tapi sholatnya karena disuruh umi. Kalau nggak disuruh umi nggak sholat, misal, itu namanya sholatnya belum sebagai abdun. Sholatnya masih sebagai anak umi. Bukan sholatnya sebagai hamba Allah. Karena sholatnya sebagai hamba Allah, disuruh nggak disuruh sama umi dia sholat. Ya, nggak puasa sama. Puasa tapi sembunyi-sembunyi makan. Kenapa? Karena puasanya karena ingin dilihat sama orang. Begitu nggak kelihatan sama orang, dia
dimakan. Berarti dia puasa bukan karena dia sebagai abdun. Tapi kalau dia melakukan puasa, dia sholat, dia baca Quran, karena dia sebagai abdun, sebagai hamba, maka dia akan patuh dan taat. Kalau Allah yang nyuruh, dia kerjain. Allah yang larang, dia tinggal. Mau dilihat ataupun enggak sama manusia, enggak ada urusannya. Dia tetap kerjain atau dia tetap tinggalin yang dilarang Allah. Itu namanya. Makanya kan Nabi selalu bilang, ya, kalau bisa sholat nggak perlu disuruh lagi, baca Quran nggak usah disuruh lagi. Makanya kalau orang tua itu kalau ngajar itu harusnya apa? Sholat nggak? Kenapa? Karena Allah perintah, Allah suruh kamu sholat. Bukan, kenapa sholat? Biar kamu jadi anak yang baik. Nah, enggak begitu. Kenapa sholat? Ya kan ada mutabah yomiyah, ada mutabah harian, harus dicontreng. Kalau nggak dicontreng, jadi sholatnya cuma karena pengen dicontreng mutabaahnya. Bukan karena, kalau kita sholat, kita puasa bukan karena patuh dan taat sama Allah, kira-kira dapat pahala nggak? Yang ada dapat. Ya, dia nggak dapat apa-apa, bahkan bisa jadi syirik. Kenapa? Karena ngelakuin sesuatu karena makhluk, karena manusia, bukan karena Allah. Bisa jadi. Kenapa? Hanya amal yang dilakukan karena Allah yang tidak akan tertolak. Makanya syarat diterimanya amal itu ada dua, nak. Ini penting nih catat. Syarat diterimanya amal, walaupun nanti kita belajar di babnya di bab akidah. Syarat diterimanya amal itu ada dua. Satu, ikhlas. Ya. Kalau bahasanya kata Imam Syafi'i ada tiga. Lillah, billah, ilallah. Lillah, billah, ilallah. Lillah itu karena Allah, billah dengan cara yang diajarkan Allah, ilallah untuk Allah. Kenapa sholat? Karena Allah. Makanya niatnya karena Allah. Untuk apa manfaat sholat? Ya untuk Allah. Bukan manfaatnya untuk Allah, tapi semata-mata dia buat itu untuk Allah aja. Caranya yang diajarin Allah. Allah ngajarin lewat mana? Lewat nabinya. Lewat Rasul. Atau kalau mau di kata Imam Ibnu Taimiyah itu ada dua. Ikhlas, dan kedua ittiba. Ikhlas itu artinya apa? Karena Allah juga. Nih, ikhlas itu ini dan ini. Ittiba itu apa? Ittiba itu ini. Ittiba itu artinya mengikut, mencontoh. Siapa yang diikutin? Rasulullah. Nah, makanya nanti di sini nanti bicara teladan. Siapa teladan akhlak? Rasulullah. Kenapa? Kita tidak berakhlak dengan pikiran kita sendiri, tidak berakhlak dengan terjemahan kita sendiri. Kita berakhlak, ada contohnya. Nih contohnya akhlak loh. Siapa yang ngajarin? Rasulullah sebaik-baik akhlak. Bicara sabar, gimana Rasulullah sabar? Bicara syukur, gimana Rasulullah bersyukur? Bicara qanaah, gimana qanaah kata Rasulullah? Bicara waro, apa Rasulullah bilang tentang waro? Bicara roja, seperti apa roja kata Rasulullah? Semua ngeliat
Entah itu dicontohin sama Rasulullah atau diajarin lewat lisan Rasulullah dan lain sebagainya. Makanya ini nggak boleh hilang nih yang namanya teladan. Karena kalau tanpa teladan nanti boleh jadi dia berakhlak baik menurut pandangan manusia. Yang boleh jadi baik menurut pandangan manusia, tapi ternyata nggak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Karena nanti ketika bicara akhlak, turunannya nanti sampai ke perilaku orang, contoh orang lain yang nggak ada kaitannya sama Rasulullah, itu nanti akhirnya tiap negara bisa beda-beda akhlaknya. Gitu. Punya cara bergaul yang berbeda, tapi nggak ngeliat cara bergaul menurut Rasulullah itu kayak gimana sih. Nih, kalau kita berakhlak kepada Allah, maka kita harus jadi abdun, jadi hamba. Yang kedua, ketika berakhlak kepada manusia, kepada makhluk, sebut aja manusia, pada makhluk, maka berarti kalau kita mau bisa berakhlak dengan baik kepada manusia, kita harus memposisikan diri kita sebagai khalifah. Khalifatullah fil ardi. Sebagai khalifah. Jadi ketika kita mau interaksi kepada manusia, kepada makhluk, termasuk kepada binatang, kepada pohon, kepada bumi, kepada tanah, kepada gunung, kepada manusia yang lainnya, itu dengan posisi sebagai khalifah. Kenapa? Karena khalifah itu fungsinya apa? Memakmurkan bumi. Kenapa bumi? Karena bumi tempat manusia. Makmurin bumi artinya apa? Makmurin bumi itu artinya dia ngambil manfaat dari bumi, tapi dia nggak bikin bumi rusak. Dia bikin bumi jadi bermanfaat buat makhluk lainnya. Termasuk makmurin bumi apa? Nggak ngebangin pohon sembarangan. Termasuk makmurin bumi apa? Ya berlaku yang baik kepada sesama manusia. Kenapa? Karena manusia penduduk bumi. Makmurin bumi. Makanya kemarin Nabi kasih contoh apa? Ya, kalau misalnya khalifah, ini contohnya khalifah lagi, ya, main pedang-pedangan terus nyabet-nyabetin pohon, itu namanya khalifah belum berakhlak sebagai khalifah. Namanya khalifah, tapi belum berakhlak sebagai khalifah. Kenapa? Karena dia nyabet-nyabetin pohon tanpa alasan, yang akibatnya apa? Dia menyakiti pohon dan merusak pohon itu. Dampaknya apa? Merusak bumi, tidak memakmurkan bumi. Itu makanya kan Nabi contoh apa mana? Pedang-pedangan nggak bisa bikin pohon tumbang. Pohon-pohon kecil maksudnya. Makanya kemarin bisa kasih contoh apa? Ingat nggak? Contohnya ada kemarin. Apa namanya? Kenapa petani ya nggak ngeburu tikus? Nggak ngeburu ular. Walaupun di sawah tuh pasti ada ular, tapi nggak ada petani secara khusus kita buru ular. Kenapa? Karena petani tahu kalau ular diburu nanti tikus merajalela. Kenapa? Karena yang bisa ngendaliin jumlah tikus ya ular. Kenapa? Allah bikinnya begitu. Sebab ular makannya tikus. Kalau yang makan tikusnya nggak ada, nanti tikusnya beranak pinak. Udah dia. Tambah banyak, kalau udah makin banyak, malah petani nggak bisa ngendaliin tikus. Akhirnya apa? Padinya rusak. Tuh. Ya. Itu makmurin bumi tuh. Kenapa nggak ngeburu ular tuh dalam rangka jaga keseimbangan namanya. Kalau ketemu dia nyakitin, mungkin ditangkap, mungkin dibunuh itu ular. Tapi enggak secara khusus. Oke, kita cari ular sebanyak-banyak. Enggak ada petani begitu. Karena petani sadar, tahu itu bagian dari kesimpulan. Itu namanya sebagai khalifah. Dia memakmurkan. Jadi ketika kita berakhlak kepada makhluk dengan cara sebagai khalifah, insya Allah baik semuanya.
Kita nggak akan bikin permusuhan sama orang. Kenapa? Kalau permusuhan sama orang, akibatnya apa? Bukan makmurin bumi, merusak bumi. Merusak keseimbangan di bumi. Ya, seperti itu. Nah, ingat kan tadi Osman bilang kan? Apa? Memaafkan orang yang kejam sama artinya kita bersikap kejam kepada orang miskin. Kenapa? Karena orang yang kejam itu sudah menyakiti, bahkan membunuh, menyakiti, menyengsarakan orang-orang miskin. Maka kalau kita maafin gampang aja, kita berlaku tidak adil sama orang miskin yang sudah dijahati. Maka artinya apa? Dia harus dihukum. Nggak bisa dimaafin artinya udah dilupain aja. Enggak, dia harus dihukum. Iya, dia dihukum sesuai dengan aturan hukumnya. Ya. Jadi aturan hukum berjalan. Masalah dia minta maaf, ya dia minta maaf. Dosanya sama Allah diampuni, tapi perbuatan dia yang merugikan orang harus dihukum. Itu namanya berakhlak kepada makhluk. Teladannya siapa? Sama Rasulullah juga. Sebagaimana teladan dalam berakhlak kepada Allah adalah Rasulullah, kepada makhluk pun juga Rasulullah. Ya. Terus ketika bicara akhlak, ya. Akhlak itu ada dua, nak. Nih, tambahannya ini aja. Besok kita ulang. Masih ada beberapa. Ya. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji. Mazmumah itu akhlak yang tercela. Akhlak terpuji, sabar. Akhlak tercela, enggak sabar. Akhlak terpuji, syukur. Akhlak tercela, kufur. Akhlak terpuji, wara, hati-hati. Akhlak tercela, enggak hati-hati, serampangan. Wara itu hati-hati. Kalau nggak hati-hati tadi, istilahnya nanti, ya. Akhlak terpujinya syaja'ah, syaja'ah itu berani. Akhlak tercelanya penakut, takut. Ya, beda sama takut khauf. Kalau khauf itu takut kepada Allah. Kalau takut yang nggak boleh kepada makhluk. Akhlak terpujinya tawakal. Ya. Berserah kepada Allah. Akhlak tercelanya dia berserahnya bukan kepada Allah, kepada dirinya. Akhlak terpujinya ridha, akhlak tercelanya dia enggak ridha. Akhlak terpujinya memaafkan, akhlak tercelanya tidak mau maaf. Itu contoh. Nah, tapi akhlak terpuji itu ada 3, nak. Yang pertama namanya akhlakul hasanah. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Dan yang ketiga akhlakul azimah. Apa itu akhlakul hasanah? Akhlakul hasanah itu artinya akhlak yang baik. Contohnya apa? Dikatakan akhlakul hasanah,
dia berbuat baik ketika orang berbuat baik sama dia. Khalifah bagi Bang Syamil ketika Bang Syamil bagi. Kalau Bang Syamil nggak bagi, Khalifah nggak mau bagi. Jadi kalau orang buat baik sama dia, dia akan balas dengan Tuh, Pak. yang baik. Kalau kejahatan kadang Abi kadang bilangnya bagi dong kan aku udah bagi kamu. Berarti nggak Jadi, ikhlas baginya. Balas kebaikan orang dengan kebaikan yang sama. Ya. Bang Syamil makan kue, Khalifah dibagi satu. Nanti begitu Khalifah makan kue, Bang Syamil dibagi satu juga. Begitu Bang Syamil minta dua, kata Khalifah, kamu aja lagi itu bagi aku satu. Gitu. Jadi dia buat baik satu, dibalasnya satu. Itu namanya akhlak hasanah. Tapi itu masih akhlak yang baik. Namanya membalas kebaikan orang sesuai dengan kebaikan yang dia terima. Dapatin terima kebaikan, dibalas sama Khalifah kebaikan yang sama. Tapi kalau akhlakul karimah, nih Abi kasih tandanya gini aja, sama dengan. Kalau akhlakul karimah, dia mau balas kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih baik. Khalifah Dafati bagi Khalifah satu. Begitu Khalifah punya, Khalifah bagi Dafati dua. Orang buat baik, dia balas dengan kebaikan, tapi kebaikan balasannya lebih baik. Contoh paling gampang, contoh paling gampang. Tahu nggak apa contoh paling gampang? Ada orang, Assalamualaikum, dibalas, Waalaikumsalam. Itu namanya akhlakul hasanah. Assalamualaikum, keselamatan bagi kamu. Kan doa tuh. Kan Assalamualaikum doa kan, artinya keselamatan bagi kamu. Dibalasnya dengan kebaikan juga, Waalaikumsalam, keselamatan juga bagi kamu. Itu namanya akhlakul hasanah. Kalau akhlakul karimahnya, Assalamualaikum, dibalasnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia doain keselamatan bagi kamu, dibalasnya keselamatan bagi kamu, rahmat Allah untuk kamu, dan keberkahan untuk kamu. Dia mau doain satu, dibalasnya doain tiga. Itu namanya akhlakul karimah. Orang buat baik satu, dia balas buat baiknya lebih dari satu. Yang terakhir, kenapa nak? Kata guru aku, waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Kalau artinya sebaik-baiknya. Iya, waalaikumsalam. Dan untuk kamu, ya, keselamatan. Nah, terakhir akhlakul azimah. Akhlakul azimah apa? Akhlakul azimah itu pasti di atasnya karimah. Kalau karimah balas orang kebaikannya lebih baik, maka akhlakul azimah balas keburukan orang sama kita dengan kebaikan. Kalau akhlakul karimah masih balas kebaikan orang. Dia, ini contoh paling gampang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu akhlakul hasanah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Itu akhlakul karimah. Nah, akhlakul azimah itu dia jalan melengos lewat. Sama dianya dibalas Assalamualaikum. Jadi ketika papasan nih, Dafati sama Khalifah, papasan, ya kan, Khalifahnya buang muka, melengos. Tapi walaupun digituin, Dafati tetap Assalamualaikum Khalifah. Gitu. Jadi walaupun Khalifah berbuat gak baik sama Dafati, tapi Dafati balas dengan yang baik. Itu namanya akhlakul azimah. Dan akhlakul azimah itu akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi. Dia sabar dibalas dengan sabar yang sama. Dia sabar dibalas dengan sabar yang lebih. Tapi ketika akhlakul azimah, ya kan, orang berlaku kasar, berlaku jahat sama dia, tapi dia sabar tidak membalas. Bahkan dia, contohnya lagi di film Osman, ya kan? Kayak apa dia diperlakukan sama pamannya, ya kan? Tapi dia nggak ngebalas kan? Bahkan dia pengen pamannya sadar. Itu contoh. Kalau Osman ngebalas, boleh. Kenapa?
keburukan boleh dibalas dengan keburukan yang sama, tapi membalasnya dengan kebaikan itu gitu. Kalau sering penutup sering dikasih contoh oleh para ulama, para ustadz, para guru itu, jadilah seperti pohon disambit, tuing, diselepet, tuing. Dia balas nyelepet nggak tuh pohon? Enggak kan? Disambit, dia ditimbuk, tuh sama pohonnya ditimbuk lagi kita. Enggak. Begitu kita timpuk itu pohon mangga gitu, kita timpuk, tak? Dia ngebalas dengan apa? Dia bagi mangga ke yang nimpuk. Mangganya jatuh kan? Yang nimpuk nyakitin pohon karena disambit, tapi pohon ngenyangin dan nyenengin orang yang paham nggak? Nah, itu namanya akhlakul azim, akhlaknya para nabi. Rasulullah ditimpukin, ya kan? Rasulullah ditimpukin kan? Ya, pakai batu. Dibalas nggak sama Rasul? Nah, diludahin, ditimpukin, di Taif kan ditimpukin. Setiap mau sholat subuh ditimpukin pakai kotoran unta. Tapi dibalas nggak sama Rasul? Itu namanya akhlaknya apa? Akhlak azim. Dan itu yang mau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.